Shalom, salam sejahtera dan damai bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara terkasih, segenap majelis jemaat GKJW Bondowoso mengucapkan selamat Hari Minggu Palmarum 5 April 2020 dan selamat beribadah online di rumah masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika saudara-saudara menyiapkan daun palem, mari mengangkat dan melambaikannya, seraya mengawali ibadah Minggu Palmarum ini dengan pengakuan yang kita ungkapkan secara bersautan. Minggu Palmarum mengingatkan pada peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem. Dia semakin terkenal karena karya dan mukjizat yang dilakukannya. Semua orang menyambut dengan sorak dan sukacita. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong kehadiran Yesus sambil berseru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Marilah kita mengawali ibadah Minggu Palmarum dengan memuji Tuhan menggunakan Kidung Jemaat 161 bait pertama, Segala Kemuliaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama mengawali Minggu Palmarum kita saat ini, yang sekaligus juga menjadi penutup Minggu Prapaskah kita. Kita mengawali ibadah kita mengungkapkan pengakuan kita secara bersautan. Terpujilah Dia yang datang memberi harapan bagi setiap orang. Hosana, terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Ibadah ini kita lakukan di dalam nama Allah yang mencipta dan memelihara kehidupan dengan sempurna. Damai atas orang-orang yang diciptanya dengan cinta kasih kekal. Salam damai sejahtera dari Allah di dalam Yesus Kristus bersama saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Minggu Palmarum selalu mengingatkan kita ketika Yesus memasuki Yerusalem. Orang-orang mengeluh-elukan dan menyambut Dia. Namun, tidak dalam waktu lama, dari mulut yang sama, setelah bersorak dan mengeluhkan Dia, orang-orang meneriakkan, salibkan Dia. Mari berkaca, mari melihat hidup kita. Betapa seringkali kita tidak jauh berbeda dari penduduk Yerusalem. Kita orang-orang yang rapuh dan lemah karena seringkali hidup kita tidak mampu menjadi berkat, tidak memuliakan Tuhan. Mari bersama-sama dalam ibadah ini kita menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menghayati bahwa tanpa salib Kristus kita tidak pernah berarti apa-apa. Mari bersama-sama mengungkapkan penyerahan diri kita melalui pujian Kidung Jemaat 169, kita pujikan bait yang pertama saja. Yang
dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sadar akan kerapuhan kita dan keterbatasan kita, sejatinya kita membutuhkan kekuatan yang sejati. Dan itulah yang kita dapatkan dari Tuhan, yang melalui sabdanya kita terus akan dipandu, dicerahkan dan dituntun olehnya. Karena itu mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Dalam kerapuhan kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan diri kami seutuhnya. Kami sadar bahwa di kaki salib-Mu, kami yang rapuh dan berdosa ini beroleh kekuatan baru. Engkau memberi kami pengampunan dan juga harapan. Namun kami sadar, hidup kami di tengah-tengah dunia ini penuh dengan tantangan. Karena itu kami membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan untuk menolong dan menopang kami supaya hari-hari yang kami lalui menjadi semakin dibaharui. Kami menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu yang kiranya melaluinya kami semakin dikuatkan. Engkau memberkati kami yang telah bersiap untuk mendengarnya, dan kami yang Tuhan pakai sebagai perantaranya. Roh Kudus memampukan kami memahami, agar jangan kehendak kami yang terjadi, tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Inilah pengakuan kami, inilah penyerahan kami, dan inilah permohonan kami yang kami minta di dalam nama Sang Kristus Yesus. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius 27 ayat 21 sampai ke 26 yang demikian. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar firman Tuhan, dan lebih berbahagia lagi yang memelihara dan melakukan firman itu dalam hidup setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita tidak hanya sehat hari ini, tapi kita juga bahagia. Karena kalau kita bahagia, maka kita akan dapat melakukan hal-hal yang positif. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, pada Minggu Palmarum ini kita diingatkan akan perjalanan Yesus yang memasuki Yerusalem. Yerusalem adalah kota di mana Tuhan Yesus dieluk-elukan, tapi di kota yang sama ini juga Tuhan Yesus mengalami penderitaan. Nah, salah satunya bacaan kita hari ini. Kisah Yesus yang diadili di hadapan Pilatus sebelum ia disalibkan. Mungkin kisah ini sudah puluhan kali kita dengar. Namun pada situasi pandemi virus corona ini kembali diperdengarkan kepada kita, sehingga kita perlu bertanya, apa yang bisa kita pelajari pada kisah ini? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita belajar untuk mengenal sikap yang terwakili oleh tokoh-tokoh dalam bacaan kita kali ini.
Yang pertama, kita melihat di sana ada imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Saya memberi nama kelompok yang pertama ini adalah kelompok yang nabok nyilih tangan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, rapat pada suatu siang yang diceritakan pasal 27 ayat 1 memutuskan bahwa mereka ingin Yesus dibunuh. Apakah ini keputusan yang gegabah yang dilakukan sebelum mereka mengenal Yesus? Saya yakin tidak. Mereka ini justru merasa sangat mengenal Yesus. Mereka adalah kelompok yang sangat tahu banyak apa saja yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, sebanyak yang mereka tahu tentang nubuatan Sang Mesias. Namun kehadiran Yesus yang mulai menarik simpati orang-orang yang berusaha untuk mencari kebenaran ternyata adalah ancaman. Ancaman bagi para pemuka agama Yahudi ini. Maka demi mengamankan posisi mereka, yang mereka lakukan adalah Yesus harus disingkirkan. Namun, tidak bisa mahkamah agama mengambil keputusan untuk menghukum mati seseorang, sekalipun itu karena alasan dia sudah menghujat Allah. Sehingga mereka membutuhkan legalitas. Karena itulah Yesus dibawa ke wali negeri, ke hadapan Pilatus. Disinilah kelompok imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi itu nabok nyilih tangan. Mereka memakai Pilatus sebagai alatnya. Dan mereka juga memprovokasi orang banyak supaya dirinya itu tetap tampil menjadi kelompok yang baik dan suci. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berapa banyak orang-orang yang demikian itu pada zaman ini? Menjadi provokator atau menjadi penyebar kabar hoax. Ketika ada orang lain yang melakukan baik, melakukan kebaikan, ada orang-orang yang tidak malah bersyukur dan mendukung. Orang itu loh sudah melakukan kebaikan, yuk kita dukung, yuk kita bagikan. Tidak, tapi malah mungkin dinyinyirin gitu. Malah justru komentar-komentar yang negatif yang muncul. Orang takut kebaikannya itu menjadi tersaingi. Hal baik yang dia lakukan tidak nampak. Lalu jika sesuatu yang kurang baik terjadi, orang juga akan mudah sekali untuk mencari kambing hitam. Dudu aku yo, masih yo awalnya saya kabariku sama aku. Tapi nih hasilnya koyok ngene, dudu mergo aku. Itu seringkali lebih mudah diungkapkan ketimbang orang kemudian bertanya ketika ada hal yang kurang baik. Apakah ada andilku dalam situasi yang tidak baik? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sikap yang kedua kita lihat dari Pilatus. Pilatus ini adalah orang yang tahu yang benar, tahu kebenaran, tapi ia berlalu. Pilatus tahu bahwa Yesus itu tidak bersalah. Tuduhan bahwa Yesus menghujat Allah itu sebenarnya tidak bisa diadili oleh wali negeri. Karena ini ranahnya agama. Karena itu tuduhan yang kemudian dibuat adalah makar. Yesus ini sedang mengancam penguasa. Tuduhan makar itu berpotensi besar kalau terbukti dia akan dihukum mati. Namun kita melihat Pilatus itu tampak begitu galau. Bahkan Matius mengungkapkan Pilatus ini heran. Sungguh-sungguhkah gerakan makar, ambisi menjadi penguasa itu ada dalam diri seorang yang lebih banyak diam, seorang yang tidak memberi jawab ketika ia dituduh macam-macam. Mengapa dia tidak membela diri? Mengapa dia tidak membela bahwa dia benar dengan menggebu-gebu? Dalam galau itu saudara-saudara, Pilatus tahu yang sebenarnya. Sehingga ia lebih mendengarkan pesan istrinya. Lalu Pilatus menawarkan solusi.
menukar Yesus yang ia tahu adalah Kristus dengan Yesus Barabas yang kejahatannya itu sudah sangat terkenal banyaknya, dengan harapan Yesus masih punya peluang untuk dibebaskan. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya kita tahu bahwa tekanan banyak orang itu membuat Pilatus berlalu. Pilatus justru mengambil air, ia mencuci tangannya, lambang bahwa ia tidak turut bersalah atas keputusan yang akan diambil. Saudara-saudara yang kekasih, adakah kita ini sering seperti Pilatus? Kita mungkin sering menjadi orang yang galau ketika kita berhadapan dengan situasi yang melakukan yang benar, tapi apun, ngelakoni bener ning apun. Apakah kita juga berada dalam situasi yang kita tahu itu benar, tapi kita memilih untuk berlalu? Berbuat yang benar, yang seharusnya bisa jadi itu menimbulkan resiko yang besar. Orang bisa jadi akan merugi gara-gara ngelakoni sing bener. Sehingga ketika itu terjadi, apa yang dilakukan? Ya wis lah, aku praising. Aku cuti dulu untuk berbuat yang benar. Bahkan mungkin seperti Pilatus sebagai wali negeri. Terkadang kita berada dalam posisi di mana kita punya potensi, kita punya kesempatan, kita punya peluang, bahkan kita punya wewenang untuk mewujudkan kedamaian, untuk memperjuangkan kebenaran. Tapi kita tidak mau. Karena kita lebih senang hitung-hitungan. Nek aku ngelakoni iki, kira-kira aku untung apa rugi? Nek untung, ya wae wis. Tapi nek rugi, kok dhisik. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sikap yang ketiga itu nampak pada orang banyak. Mereka gampang terhasut dan terprovokasi oleh dengki. Teriakan keras imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi membuat orang banyak itu mengambil sebuah tekad tanpa berpikir panjang. Bisa jadi pada waktu itu mereka tidak tahu apa-apa. Tapi karena jumlah mereka cukup banyak, mereka bisa mengendalikan sebuah keputusan. Sehingga ketika mereka ditanya, siapa yang kamu kehendaki untuk dibebaskan? Mereka lantang menjawab, Barabas. Dan apa yang harus dilakukan pada Yesus yang adalah Kristus? Mereka berteriak, harus disalibkan. Saudara-saudara yang kekasih, media sosial zaman sekarang seringkali memuja follower. Punya pengikut yang banyak, punya masa yang banyak, itu seringkali dianggap sebagai sebuah prestasi, keuntungan. Namun, berhati-hatilah. Orang bisa mengambil keputusan penting tanpa pikir panjang. Sehingga, jika yang follow saudara-saudara itu banyak, tebarkanlah cinta, tebarkanlah kebaikan. Jangan beri ruang pada hasutan, jangan beri ruang pada provokasi yang didasari dengki. Karena kalau yang begini ini jumlahnya banyak, akan ngeri. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang terakhir, sikap yang ada pada Yesus Kristus. Matius menggambarkan Yesus yang sedang dituduh dan diadili itu sesekali saja dia menjawab. Ia lebih banyak diam dan tidak memberikan jawaban apapun. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau ini sebuah film, sebuah sinetron begitu, dan kita semua ini adalah penontonnya, kita mengetahui jalan cerita sebelumnya, kita tahu yang benar, apa kira-kira respon spontan yang kita lakukan pada tokoh yang demikian? Dituduh macam-macam meneng wae. Pasti mungkin kita gergeten gitu ya. Duh, kok meneng wae sih, mbok ngomong gitu. Mbok menjawab, mbok membela diri. Karena kalau kamu diam saja nanti kamu akan celaka. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, namun nyatanya jalan itu yang dipilih oleh Gusti Yesus. Sampai dengan akhir Yesus diam, tidak memberi jawab.
Di hadapan pengadilan atas kesalahan yang tidak dibuatnya, ia tetap diam dan tenang. Ia memilih jalan yang benar. Karena dengan begitu Gusti Yesus menunjukkan kasih yang besar, kasih yang utuh, kasih yang sungguh-sungguh. Meskipun penyesahan dan salib itu yang ada di depan. Yesus menunjukkan bahwa memilih mencintai manusia, memilih mencintai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah pilihan yang benar. Memberi harapan dan keselamatan juga hidup bagi manusia yang tidak mungkin hidup kudus atas usahanya sendiri adalah keputusan yang berharga. Jadi saudara-saudara, meskipun jalan yang harus ditempuh itu tidak mudah, tidak pernah murah, bahkan mungkin tidak disukai, tapi karena keputusan itu benar, penting, berharga, dan mulia, ya Buddha, Tuhan Yesus jalan terus tanpa banyak bicara. Saudara-saudara yang kekasih, gaya hidup yang demikian apakah juga kita miliki sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus? Kesungguhan meneladani Sang Kristus sedang diuji di tengah-tengah situasi seperti saat ini. Saya melihat banyak orang sedang berjuang sekarang. Banyak orang sedang berjuang untuk melakukan apa yang baik dan benar. Mereka yang tidak bisa di rumah saja karena mereka harus berjuang. Mereka ada di garda depan penanganan COVID-19 ini. Mungkin ini tidak mengenakan, ini tidak menyenangkan. Merawat pasien yang sangat mungkin akan tertular. Namun karena ini langkah yang baik dan benar, ini langkah yang penting, mereka pudar. Karena itu kita tetap harus berdoa untuk mereka. Bagi mereka yang punya pilihan di rumah saja, mungkin sambat. Duh, enak yo ning omah koyo di penjara. Tidak enak, apalagi sekarang ini juga muncul larangan untuk tidak usah mudik. Orang merasa sangat terbatas. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, karena ini sikap yang benar, sikap yang baik, sikap yang berharga. Ini adalah wujud kasih kepada sesama. Masih oto gak enak. Maka pilihannya adalah, ayo tetap dilakoni. Tanpa banyak bicara. Mungkin anak-anak juga mulai bosan. Anak-anak muda sudah pengen ketemu, nongkrong dengan teman-teman bermainnya. Pesan saya, bersabarlah nak. Kalau dengan menahan semua keinginan itu, kita turut menjaga Indonesia, kita turut menjaga sesama, itu hal yang baik dan benar, itu hal yang penting untuk kita lakoni saat ini. Ayo derek, ayo tetap muda, ayo dilakoni. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mulai dari Yesus yang diam, disesah sampai dengan disalib, tidak pernah dia menunjukkan bahwa dia kalah. Itu hal yang memalukan dan penuh dengan aib. Namun sikap yang diam dan tenang itu justru pada akhirnya menjadi jalan kemuliaan, menjadi jalan keselamatan. Karenanya saudara-saudara, jika demi keutuhan dan kesungguhan cintanya, Yesus rela menderita dan melakoninya dengan bahagia, maka yakinlah, jika sekarang pun kita merasa bahwa berperang melawan virus corona ini, ada banyak anjuran yang rasanya tidak mengenakan, namun karena alasan ini benar, tujuannya baik, ini sikap yang penting dan berharga untuk dilakukan sekarang, mari melakukan itu. Tapi kan itu tidak membahagiakan. Cari sopo. Jalan salib itu juga jalan kebahagiaan. Berjalan bersama dengan Yesus Kristus adalah kebahagiaan.
Dan perjalanan bersama dengan Yesus tidak pernah ditujukan memang hanya untuk dirinya sendiri. Karena itu berjalan bersama Kristus, perjalanan Kristen kita adalah perjalanan yang sekali lagi, perjalanan untuk kebaikan, untuk menyatakan cinta yang sungguh dan utuh. Namun saudara-saudara, jalan yang demikian itu sepi. Tidak banyak orang yang turut serta, tidak banyak followernya. Karena itu sekalipun itu jalan yang sepi, karena jalan itu adalah jalan yang murni, utuh dan sungguh. Jalan untuk mewujudkan cinta. Mari tutwingking Gusti Yesus dengan setia. Mari mengikutinya dengan bahagia. Seraya kita terus berdoa, situasi ini akan segera berlalu. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan yang sudah kita persiapkan. Dan rasa syukur ini didasari atas firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari bersama-sama mengungkapkan syukur kita dengan pujian Kidung Jemaat 395 bait yang pertama saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan syafaat kita
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang maha baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu dengan penuh syukur, berterima kasih untuk sapaan firman-Mu yang hari ini boleh bersama-sama kami dengarkan. Mampukan kami Tuhan untuk meneladan Engkau dalam kehidupan ini, sehingga dimanapun kami berada kami mampu mewartakan sukacita, mewartakan damai sejahtera bagi banyak orang. Kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing. Kami menyerahkan setiap keluarga. Kiranya kami dimampukan untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami terus merasakan berkat-Mu, bahkan kami dimampukan untuk menjadi berkat dalam kehidupan ini. Secara khusus di tengah situasi keprihatinan yang kami hadapi saat ini. Mampukan kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan warga jemaat Tuhan. Anak-anak Tuhan yang masih duduk di bangku pendidikan, Engkau memberi mereka hikmat, kekuatan, kemampuan agar mereka terus belajar akan segala hal yang baik. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dalam pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka dan memberikan pemulihan. Kasih-Mu terus menopang, Engkau terus senantiasa memberkati. Kami juga menyerahkan anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul karena berbagai persoalan hidup dalam dirinya. Mereka yang merindukan pasangan hidup, keluarga yang merindukan momongan, Tuhan berkatilah. Yang bersukacita karena bertambahnya usia, Engkau memberkati. Ibu Pujiatum Ketut Mita, anak Tadeus Dwi Karan, Ibu Francisca Maria Kristianti, Saudari Marturia Aprilita Firmananda, Bapak Yonatan Harno Slameto, Ibu Kristin Iraning Tiasuyanto, Bapak Haryanto, Ibu Yeusi Aprilia Hardianto, Saudari Afi Saesar Dayu Candika, anak Melodi Graciela Wibowo. Engkau memberkati sukacita mereka, agar pertambahan usia menjadikan iman mereka juga terus bertumbuh. Kami menyerahkan jemaat Tuhan di Bondowoso, Engkau memberkati anggota majelis jemaat dalam menjadi mitra Tuhan, pelayan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Engkau memberkati keluarga yang mendukung pelayanan. Engkau juga memberkati pengurus komisi dan setiap orang yang ambil bagian dalam karya pelayanan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah pandemi COVID-19 yang kami hadapi, Tuhan Kau memberi kekuatan bagi kami untuk bertahan dan berjuang. Kau memberkati pasien yang saat ini sedang dirawat, berjuang untuk sembuh dan berpulih. Kau memberkati para medis, tenaga medis yang berada di garda depan. Engkau memberi kekuatan, perlindungan, agar mereka terus melayani dengan sepenuh hati dan kasih-Mu menopang. Engkau memberkati para pemimpin bangsa ini, agar dalam hikmat Tuhan mereka boleh melakukan, memutuskan hal-hal yang baik. Tuhan menjaga Indonesia, Tuhan menjaga kami semua. Dan kiranya virus ini boleh kami hadapi, segera berlalu, sehingga kehidupan bersama kami boleh berlangsung seperti sedia kala. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan dan kami ungkapkan melalui persembahan kami. Kiranya persembahan ini layak dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Berkati setiap orang yang bersyukur dan yang mengelola persembahan ini, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya kasih-Mu terus menopang kami, memelihara kami, sehingga kemanapun kami tinggal, kemanapun kami melangkah, kami tetap merasakan perlindungan Tuhan. Mohon ampun untuk segala kekurangan yang kami lakukan dalam ibadah ini, dan kami serahkan sepenuhnya doa syukur yang jauh dari sempurna ini dalam iman dan pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama mengakhiri ibadah Minggu Palmarum saat ini dengan kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 416, bait yang pertama saja. Ku dibimbing tangan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah ini, kembali ke aktivitas kita dengan penuh sukacita dan mari terus setia mengikut Tuhan. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan masing-masing saudara terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber segala berkat, Yesus Kristus sumber karunia dan rahmat, Roh Kudus sumber kekuatan dan penghiburan, kiranya melimpahkan berkat, tuntunan dan penyertaannya pada saudara-saudara sekalian dalam menjalani kehidupan sekarang dan selama-lamanya. Amin.